حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab. Masuk ke muka surat 57. Qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsul rabi'a asyar, pelajaran yang ke-14, murajaah. Iya, hari ini masyaallah banyak soal, Cahyid. Akhadna fi adabi talibil ilm. Ini nanti ada soal-soal, ada kesimpulan juga. Kita telah mengambil di dalam adab-adab penuntut ilmu. Yang pertama, anna talibal ilmi yadnu min muallimih. Bahwasanya pelajar itu mendekat ke gurunya. Iya, terutama kalau apa? Suara gurunya tidak seberapa kuat. Nah, nanti ada pengetahuan atau informasi yang tidak sampai karena suaranya tidak didengar, terutama kalau ada kebisingan-kebisingan dan sebagainya. Yang kedua, anna talibal ilmi la yuqati'u muallimah. Si pelajar tidak memutus, tidak memotong pengajarnya itu fi hadisih, di dalam perkataannya. Bal yastami'u wa yungsit, tetapi hendaknya dia menyimak dan diam, mendengar sambil diam. Fa idza kana indahu soal, kalau dia memiliki pertanyaan, fa yuakhiruhu ilal waqtil munasib, dia mengakhirkannya sampai pada waktu yang sesuai, munasib, waktu yang sesuai. Bukan berarti mengakhirkan sampai bulan depan, bukan. Tapi lihat waktu yang sesuai untuk tunjuk jari dan menanyakan sesuatu. Yang ketiga, wa anna talibal ilmi yakunu nazifan. Pelajar hendaknya dia bersih. Bukan habis nyangkul di sawah langsung datang ke majelis, tapi apa mungkin mandi-mandi dulu dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, wa yakunu sahiba sakinatin wa hudu. Yaitu bersikap tenang, senantiasa bersikap tenang. Siang bersama ya, sakinah dengan hudu. Yang lain mana orang-orang? Wah. Oh iya, tayyib. Ini masuk dalam rekaman. Mana yang lain-lain tuh? Memotong, ya, memotong pembicaraan, ya. Mengakhirkan, menunda, mengakhirkan. Tunggu apa? Tunggu sampai gurunya masuk ke suatu titik, suatu perhentian dari suatu pembicaraan. Nah, kemudian menanyakan sesuatu. Ya. Apa? Ya, denu, mendekat. Kemudian wa akhadna fi adabil majlis. Kita telah mengambil di adab-adab majelis. Yang pertama, annaka tafsahu li ikhwanik. Anda berlapang-lapang untuk saudaramu. Memberikan tempat jika masih memungkinkan. Jika tidak, ya berarti yang datang belakangan mencari tempat yang masih tersedia. Yang kedua, wala yajuzu ayyuqima ahadan. Tidak boleh dia memberdirikan seseorang, yaitu menyuruh seseorang berdiri. Summa yajuz antuqima ahadan, engkau menyuruh seseorang berdiri. Summa tajlisa fi makanih, kemudian engkau duduk di tempatnya. Siapa sahabat yang ketika diberi tempat malah tidak mau, ya? Siapa? Siapa? Iya, Abdullah bin Umar. Baik. Diberi tempat tapi beliau tidak mau. Beliau tak tega untuk orang itu berdiri kemudian memberikan tempatnya. Tapi hendaknya apa? Berlapang-lapang, agak geser kanan kiri misalkan.
selama tidak menyusahkan. Wa annaka idzan tahaita minal majlis, Anda jika berhenti dari suatu majlis, faqra dzikra kafaratil majlis, maka bacalah zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, apa guna dari zikir yang ini? Fungsinya apa? Keutamaannya apa? Menghapus dosa. Iya, menghapus kesalahan-kesalahan yang ada di dalam majelis tadi. Atau apalagi, kalau majelis itu berisi ucapan yang baik, untuk apa zikir ini? Sebagai apa? Siapa yang ingat? Sebagai apa tadi? Doa. Ya? Iya, sebagai penutup, sebagai penjaga, yaitu semacam apa? Cop. Tobik, yaitu cap, sebagai stempel untuk menjaga amalan itu tidak hilang sampai hari kiamat, tidak mengalami kerusakan sampai hari kiamat. Di hari kiamat mendapatkan pahalanya. Baik, ada surat dari ikhwah yang di sana. Kenapa di beberapa buku selalu tertulis adab penuntut ilmu? Mana adab guru? Ya, tergantung buku-buku yang ditulis. Kalau yang buku yang ditulis memang lengkap, ya memang mestinya memang bukan hanya adab murid, tapi juga ada adab guru. Seperti yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Beliau tidak hanya menyebutkan adab-adab murid, tapi juga adab-adab guru disebutkan panjang lebar, banyak sekali di situ, dan contoh dari para salaf. Baik, cuma untuk buku-buku yang ringkas memang jarang kita dapati adab guru disebut, selalu adab murid, sehingga sebagian murid jadi bengang. Kenapa hanya kami yang disuruh beradab? Kenapa gurunya tak beradab? Ya itu berarti ya gurunya perlu diperbaiki juga, atau buku yang ditulis perlu dilengkapi. Baik. Di antara adab guru disebutkan oleh Al-Khatib di situ, yaitu wajib untuk bersabar. Guru sudah punya ilmu, maka dia harus mengamalkan ilmunya untuk bersabar ini, bersabar itu, demi tersampaikannya nasihat dan seterusnya. Sementara murid memang mereka datang dalam keadaan ilmu masih sangat kurang, sehingga dimaklumi kalau belum tahu adab ini, belum tahu adab itu, membuat guru jadi kadang marah. Nah, guru harus istilahnya apa? Ususnya panjang, bukan banyak makan. Maksudnya adalah harus sabar. Jangan begitu murid membuat masalah langsung guru belah, bukan begitu. Nanti tak jadi pengajaran kalau seperti itu. Tapi memang harus bersabar. Kalau tiba waktunya marah, ya marah. Ada adab-adab disebutkan di situ. Guru boleh marah, tapi ada adabnya. Bukan marah berarti muridnya dicekik. Karena ada di sana marah, akhirnya muridnya dicekik. Oh ini berlebihan. Itu anak orang, gimana engkau cekik dia? Tak boleh. Dan juga apa disebutkan di situ adab guru juga, dia pakai baju yang baik, pakai wewangian dan seterusnya. Jadi bukan hanya muridnya yang disuruh pakai baju yang baik, gurunya sendiri habis cari belut langsung mengajar. Wah, nanti baunya jadi busuk majelisnya kalau badannya masih kotor-kotor. Pernah cari belut? Jelas kotor kan, kalau cari belut harus dipendang, cari di lumpur-lumpur itu tangan harus masuk ke lubang. Jelas badan kotor jadinya dan bau busuk. Tapi bersih-bersih dulu baru datang ke majelis. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 58. Ad-Darsul Khamisa Asyar. Pelajaran yang ke-15 tamarin, ya perlatihan. Awalan, ikhtaril ijabata shahihah. Pilihlah jawaban yang benar. Min bainil aqwas, di antara tanda kurung. Tanda-tanda kurung itu. Ini enak kita tinggal pilih mana yang betul. Yang pertama, yambaghi lil muslim idza kana yamshi fit thariq. Semestinya seorang muslim itu jika dia berjalan di suatu jalan, ayyamshiya, maka berjalannya bagaimana? Yang pertama, wahuwa yaltafit, menoleh kanan, menoleh kiri. Yang kedua, wahuwa yasih, yaitu bising-bising. Ya, bising-bising sebagai ganti dari hon. Mungkin. Yang ketiga, bisakinatin wahudu, dengan
tenang, ya. Tinggal pilih salah satu. Hehehe, kenapa selalu tunjuk teman? Tunjuk diri sendiri. Saya boleh jawab. Tinggal pilih salah satu. Tuh ada 3 pilihan. Kalau bingung ya dikira pakai butang. Mana jawaban yang betul? Oh, itu muka suratnya silap. Ya boleh apa? Bisa kira. Iya, bisa kinah, berjalan dengan tenang. Baik. Yang kedua, idzan qata'a syi'su na'li, jika tali sandal saya itu putus, fa innahu yambaghi an, semestinya apa? Bentar, kita baca dulu pilihannya. Amshi hafian, saya berjalan dengan tidak memakai alas kaki. Yang kedua, uslihahu summa amshiya bihima jami'an, saya memperbaikinya kemudian berjalan memakai dua-duanya semuanya. Yang ketiga, amshi bina'lin wahid, berjalan dengan satu sendal, ya. Nah, itu mungkin. Kenapa kita harus bergerak dengan cepat? Sudah pakai jalan kaki pakai apa? Tanpa pakai apa-apa. Tapi ada nggak cara yang lain, ya? Iya, saya perbaiki dulu. Kemudian baru saya pakai. Kalau masih memungkinkan. Kalau waktunya tak cukup, ya itu tadi. Nabi menyuruh untuk apa? Sudah berjalan tanpa alas kaki. Perbaikinya nanti di rumah. Atau kalau dulu waktu di Damat, di depan pintu masjid itu ada yang tukang membaiki kasut, membaiki slipper, membaiki buku yang rusak dengan cara dijahit. Teman anak dari Irak bekerja seperti itu, rahimahullah. Sudah meninggal, terbunuh waktu perang itu. Baik, nah, kita bawa ke situ, nanti habis daras kita kembali. Oh, ternyata sudah siap, alhamdulillah. Kemudian tunjuk jari. Tali sendal, sis, yaitu talinya. Ini kalau sendalnya ada tali. Yang ketiga, idza uqimatis shalah, jika sholat telah diiqamatkan, fa inni ati ilaiha, maka saya mendatangi sholat itu yang pertama wa ana as'a, yaitu saya berlari. Dohirnya kali ini as'a artinya berlari. Baik. Yang kedua, wa ana amshi bisakinah, berjalan dengan tenang. Yang ketiga, ana amshi mutamayilan, saya berjalan sambil goyang-goyang. Mana yang betul? Iya, bisakinah itu, iya, jalan dengan tenang. Baik. Oh, saya juga tenang, saya diam aja, tapi kendaraan saya 200 km. Oh, itu laju sangat. Nanti kalau sudah dekat masjid, breaknya susah nanti. Nanti kena ekor kucing, kena bapak tua, kasihan. Baik. Nah, yang keempat, idza wajadtu a'ma fit thariq, jika saya mendapati orang buta di jalan, fa inni, maka saya akan berbuat yang pertama arjumuh. Oh, ini psikopat juga ya. Saya lempari dia dengan batu. Kasihan orang butanya tuh. Yang kedua, akhudhu biyadih. Nah, saya pegang tangan dia. Akhudhu, saya pegang ya, bukan saya ambil tangan dia. Bukan saya curi tangan dia, bukan. Saya pegang tangan dia, wa aquduh, saya menuntun dia. Tuntun ke mana? Nah, tergantung dia mau ke rumah atau ingin beli barang apa. Jangan malah dituntun ke longkang, kasihan dia. Yang ketiga, adau amamahu al-ahjar. Wah, ini nakal juga ya, suka membuli. Saya letakkan di depan dia batu-batu. Itu kasihan. Yang betul yang ya. Iya, akhudhu biyadihi wa aquduh. Iya, saya menuntun dia. Siapa murid yang terkadang siapa guru yang ketika buta dituntun oleh muridnya untuk dibawa ke masjid kah, dibawa kemana? Siapa namanya atau siapa? Ingat tak? Ingat tak ya? Iya, Al-A'mash, betul. Al-A'mash. Baik. Kemudian sanian yang kedua, akmilil faragh, lengkapilah tempat kosong. Yang pertama, man akala suman, barang siapa memakan bawang putih, au basolan atau bawang merah, au kurosan atau daun bawang, fala nuqat masjidana, masjid kami. Fa innal malaikah, karena malaikat tata'adza, terganggu
bima yata'adza minhu nuqat. Ya. Jangan apa fala masjidana. Fala yaqrabanna. Apa artinya? Ya jangan mendekati. Oh iya, mendekati jangan, tapi masuk boleh gitu. Ya, mendekat aja tak boleh. Bagaimana cara masuknya? Yang kemudian siapa yang terganggu? Siapa yang terganggu yang di titik-titik di sini? Iya, Bani Adam, betul. Yang kedua, aku qabla an aku maminal majlis. Saya mengucapkan sebelum berdiri dari majelis subhanakallahumma wa bihamdika, kelanjutannya ya. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wa thayyib. Yaitu apa? Dua kalimat syahadat la ilaha illa anta astaghfiruka. Iya, yaitu apa? Kalimat tauhid la ilaha illa anta. Yang ketiga, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari kami sedang di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, tatkala kami sedang di dekat Rasulullah. Ini hadisnya apa? Hadisnya apa? Kenapa? Iya, hadis Jibril. Sahabatnya yang bercerita siapa sahabatnya? Iya, Umar. Baik, ittala'a alaina rajulun syadid. Ketika itu menampakkan diri kepada kami, tala'a alaina menampakkan diri seorang lelaki yang syadid. Apa ini? Syadid ya? Tak ingat, ya? Iya, bayat disiap. Syadid apa lagi? Syadid apa? Iya, sawadi syar. La yura alaihi atharus safar. Tidak nampak padanya jejak safar. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga duduk ke dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbataihi ila, ya. Iya, rukbataihi, menyadarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala iya fakhidai, kepada kedua paha Nabi. Habis. Ini yang berikutnya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam.